Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklimatus Saada. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita itu nggak akan sia-sia dalam belajar suatu hal. Salah satunya belajar sin, cos, dan tan. Itu nggak sia-sia karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada. Ya, juga bisa dimanfaatkan. Oke, kita bahas beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah balon udara terbang secara vertikal. Pada pukul 10, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah adalah 30 derajat. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah berubah menjadi 60 derajat. Jika jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara itu terbang adalah 150 meter, berapakah selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11? Oke, di situ jadi ketika kita misalkan nanti hasilnya ada akar tiganya ini diminta untuk dibulatkan menjadi 1,73. Oke, untuk lebih mudahnya kita bisa mengilustrasikan dulu. Mengilustrasikan tadi soal ceritanya ke dalam bentuk gambar. Oke, tadi diketahui bahwa dari titik pengamatan sebelum dengan si balon udara yang terbang itu adalah 150. Berarti ini ke sini, atau lebih mudahnya saya tuliskan titik A ke B itu 150 meter. Kemudian untuk tingginya, nah untuk B ke D ini mewakili tinggi balon udara saat pukul 10, dan sedangkan titik B ke C ini mewakili balon udara ketika pukul 11. Nah, di sini sudut elevasi pada saat pukul 10 yaitu 30 derajat. Maka di sini saya tuliskan 30 derajat. Nah, ketika pukul 11 dia berubah menjadi 60. Berarti cukup ditambah 30 kan di sini. 30 tambah 30 60. Yang awalnya 30 pada saat pukul 10, pada saat pukul 11 menjadi 60. Oke. Dari soal kita tahu bahwa sudut DAB itu sama dengan 30 dan sudut CAB itu sama dengan 60. Agar mudah aja makanya saya kasih nama. Setelah itu kan kita diminta untuk mencari selisih antara tinggi balon udara pada pukul 10 dan 11. Maka langkah awal kita cari dulu tinggi salah satunya. Misal mau cari yang tingginya pada saat pukul 10 dulu boleh. Nah, kalau misalkan kita cari tinggi balon pada pukul 10, maka di gambar ini yang kita amati lebih dahulu adalah segitiga ABD. Tadi AB sudah diketahui 150, berarti kita mencari DB ini. Kalau kita amati ternyata kita bisa mengaplikasikan trigonometri yang tan. Kenapa tan? Karena kalau kita lihat tan itu berarti perbandingannya depan per samping. Nah, pas yang depannya ini yang kita cari, sampingnya diketahui, ya kan? Maka bisa kita gunakan DB per AB sama dengan tan DAB. Tan DAB nya tadi berapa? 30 kita tuliskan. AB nya kita pindah ruaskan menjadi DB sama dengan AB dikali tan 30. AB tadi diketahui 150 dan tan 30 itu nilainya sama dengan 1/3 akar 3.
kita sederhanakan 150 dibagi 3 yaitu 50 dikali akar 3. Karena tadi sudah ada informasi bahwa akar 3 dibulatkan menjadi 1,73, maka kita kalikan 50 dikali 1,73, ketemunya 86,5. Jadi pada saat pukul 10 si balon udara ini sudah terbang setinggi 86,5 meter. Kemudian kita cari tinggi si balon udara pada saat pukul 11. Sama menggunakan tan. Kenapa? Sama seperti yang tadi, yang dicari itu kan tingginya nih. Nah, tingginya diwakili oleh BC, yang diketahui AB. Kita temukan depan per samping pakai tan, atau dapat dituliskan BC per AB itu sama dengan tan CAB. Tan seluruhnya ya. Tan CAB tadi diketahui 60, maka kita tuliskan AB-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka BC sama dengan AB dikali tan 60. AB tadi diketahui 150, tan 60 itu sama dengan akar 3. Maka 150 dikali akar 3 itu ketemunya 259,5. Jadi pada saat pukul 11 nih, si balon udara sudah terbang setinggi 259,5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kurangi atau selisih pada saat pukul 11 dan 10, maka hasilnya yaitu 259,5 dikurangi 86,5 adalah 173. Jadi selisih ketinggian balon udara pada saat pukul 11 dan 10 adalah 173 meter. Oke, gampang ya. Next, ini saya punya soal kedua. Ada sebuah helikopter berada pada ketinggian 2001,5 meter di atas permukaan tanah, dan seorang anak berdiri tepat di bawahnya. Jadi ada helikopter, di bawahnya itu ada seorang anak yang berdiri. Anak tersebut berdiri tepat di hadapan sebuah gedung. Ia mengamati puncak gedung dengan pengamatan 150 meter. Jadi yang dimaksud ini 150 cm, 150 cm ini tinggi si anaknya tadi. Jika sudut elevasi antara anak dan puncak gedung 15 derajat dan sudut depresi antara helikopter dan puncak gedung 60 derajat, tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, ini soalnya kayaknya lebih kompleks. Kalau saya lebih suka ketika ada soal seperti ini diilustrasikan dulu, jadi kita nggak ngebayang itu di gimana kayak gitu. Nah, ini saya ilustrasikan. Nah, seperti ini. Ada helikopter ketinggiannya 2001,5 di atas permukaan tanah nih helikopternya. 2000 ditambah 1,5 kan 2001,5. Kemudian tinggi si anak tadi kan 150 cm. Kalau dijadikan meter berarti menjadi 1,5. Nah, di sini ini tinggi anaknya 1,5. Dari anaknya ke helikopternya itu berarti 2000 meter. Kemudian sudut elevasi, jadi dari mata kan mengamatinya kan berarti kita ngukurnya dari mata ke ujung atas gedungnya itu sudut elevasinya 15 derajat. Dan sudut depresi antara helikopter dengan puncak, ini depresi, itu 60 derajat. Kita menentukan tinggi gedungnya. Agar lebih mudahnya sama seperti yang tadi, saya memisalkan dengan menamai beberapa titik-titik. Jadinya seperti ini. Helikopternya kita ibaratkan di sini. Ini sudut depresinya 60 derajat. Ternyata kalau dia digambarkan seperti ini membentuk suatu sudut siku-siku. Sudut siku-siku kalau dijumlahkan berarti sama dengan 90. Kalau di sini sudah 60, maka yang tersisa di sini adalah 30. Setelah itu
Oke, ini adalah sudut F, ini digambarkan titik yang mewakili mata, tinggi mata si anak nih di sini. Nah, pastinya di sini kan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180, ya kan? Maka kalau di sini sudah 90, di sini tadi sudah 30, maka sisanya yaitu 60. Kalau jumlahkan 180. Oke, kemudian di sini sorry, yang saya maksud mata si anak itu si A, si titik A ini. Oke, dari A, dari mata anaknya ke tinggi gedung ini itu 15 derajat. Ya, terus udah, ketika sudah digambarkan jelas seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi, kenapa ini 75 derajat? Karena di sini sudut siku-siku kalau dijumlahkan itu sama dengan 90 derajat. Ya. Terus oke, dari soal tadi kita diketahui bahwa tinggi pengamatan anak itu 150 cm dijadikan meter. Tinggi helikopternya dari tanah itu 2001,5. Terus oke, ini kan diketahui, kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan perbandingan tan 15. Tan 15 itu sama dengan DG per AG. DAG berarti ini kan dari mata si anak dengan tinggi gedungnya ya. Terus tan 15 ini sama dengan depannya DG per sampingnya AG. Kemudian ini AG-nya kita pindahkan ke sana, ke ruas yang kiri, menjadi AG sama dengan DG per tan 15. Kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian kita menggunakan perbandingan yang kedua, yaitu menggunakan tan EDF. Tan EDF depan per samping berarti depannya EF per FD, yaitu tan 60. Maka kita tukar FD dan tan 60. FD sama dengan EF per tan 60. Kita temukan persamaan yang kedua. Setelah itu, kalau dilihat dari gambar nih, kita tahu kan bahwa FD dan AG itu sama panjang. Maka di sini FD dan AG bisa kita sama dengankan atau bandingkan. Nah, AG FD itu tadi apa? EF per tan 60 dibandingkan dengan AG DG per tan 15. Kita peroleh bentuknya seperti ini. Kemudian EF kita amati. EF di sini EF itu sama aja kayak EB dikurangi FB, ya kan? EF itu bisa diperoleh dari EB dikurangi FB. Oke, di sini. Terus ternyata FB itu masih bisa dijabarkan lagi. FB itu dari FA ditambah AB. Kita tulis di sini. Terus DG per tan 15 sama dengan EB min DG plus AB. Kenapa ini jadi DG? Tadi kita sudah tahu bahwa mana sih DG? DG dan
DG dan FA ini kan sama panjang, bisa dilihat di sini DG dan FA. Maka ketika FA diganti DG nggak masalah karena sama panjang. DG plus AB per tan 60. Oke, selanjutnya kita kalikan silang. DG dikali tan 60 sama dengan EB nya itu tadi EB 2001,5 min DG yang kita belum tahu ditambah AB itu tinggi si anak 1,5 dikali tan 15. Udah, setelah itu tan 60 itu akar 3, berarti akar 3 dikali DG sama dengan 2000 min DG. Dari mana 2000 min DG? Ini kita operasikan min kali DG, min DG. Min kali 1,5 kan min 1,5. Nah, 2000 1,5 dikurangi 1,5 kan ketemunya 2000. Terus tan 15 itu hasilnya sama dengan 2 min akar 3. Oke, setelah itu kita kalikan si 2 min akar 3 nya ini dengan 2000 dan dengan min DG. Kita peroleh bentuknya seperti ini. Akar 3 DG sama dengan 2000 dikali 2 min akar 3 min 2 akar 3 kali DG. Ya, setelah itu yang ada DG nya kita gabungkan menjadi satu ruas, maka menjadi akar 3 DG ditambah 2 min akar 3 DG sama dengan 2000 kali 2 min akar 3. Oke, kita gabungkan jadi satu, maka dia menjadi akar 3 plus 2 min akar 3 DG sama dengan 2000 kali 2 min akar 3. Akar 3 min akar 3 kan 0, maka dia tersisa 2 DG. 2 DG sama dengan 2000 kali 2 min akar 3. 2-nya kita pindah ruaskan karena kali pindah ruas jadi bagi, maka DG ketemunya 2000 dikali 2 min akar 3 per 2. Bisa kita coret karena perkalian 2000 bagi 2 ya 1000. Maka DG nya yaitu 1000 kali 2 min akar 3. Setelah itu kita SCTV kan 1000 kali 2 2000, 1000 kali min 3 min akar 3 itu 1000 min 1000 akar 3. Terus tinggi gedung DC itu sama dengan DG ditambah GC. DG nya diketahui 2000 min 1000 akar 3 dan AB adalah tinggi si anak 1,5, ya kan? Maka hasilnya ketemu 2000 1,5 min 1000 akar 3. Jadi tinggi gedungnya itu ini. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu ada soal seperti ini. Jadi ilmu matematika ini masih berhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Salah satunya yaitu dengan bidang bidang fisika yang saya maksud, bidang fisika. Faktor daya dari suatu motor listrik dinyatakan dengan rumus P1 tambah P2 dikali tan theta sama dengan akar 3 kali P1 min P2. Jika P1 nya sama dengan 6 km dan P2 nya sama dengan 3 km, maka besarnya adalah, nah ini ada soal pilihan ganda seperti ini. Caranya gampang banget karena di sini P1 dan P2 sudah diketahui, tinggal kita substitusikan kepersamaannya. P1-nya 6, P2-nya 3, maka 6 ditambah 3 dikali tan theta sama dengan akar 3, 6 min 3. 6 tambah 3, 9, 6 min 3, 3. Maka kita peroleh 9 tan theta sama dengan akar 3 kali 3. Akar 3 kali 3 itu berarti 3 akar 3. 9-nya saya pindah ruaskan karena kali maka pindah ruas jadi bagi.
Kita sederhanakan sama-sama bagi 3, maka dia menjadi 1/3 akar 3. Tan berapa yang nilainya sama dengan 1/3 akar 3? Yaitu tan 30. Oke, yaudah tinggal kita eksekusi aja dengan menggunakan persamaan tan. Berarti kita temukan theta sama dengan 30 ditambah K kali 180. Ketika K-nya kita substitusikan 0, maka tetanya ketemu 30 plus 0 kali 180. Ya kan? Terus ketemunya sama dengan 30. Terus ketika K-nya sama dengan 1, atau kita substitusikan 1, maka si tetanya ini ketemu 210. Ketika kita substitusikan K-nya sama dengan 2, maka diperoleh tetanya sama dengan 390. Dan seterusnya. Karena di sini tidak ada batasannya, kalau kalian substitusikan K bilangan positif berapapun akan menghasilkan dan memenuhi. Tapi di sini karena pertanyaannya adalah pilihan ganda, maka kita pilih yang memenuhi. Yang memenuhi yang mana? Yaitu yang 30. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.